Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita, adalah dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang menjalani proses sampai kita mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, segala sesuatu di dalam hidup ini butuh proses. Segala sesuatu yang bersifat instan biasanya nilainya tidak kekal dan tidak terlalu bermakna, tidak terlalu bernilai. Segala sesuatu yang bersifat instan. Kalau kita rindu mengalami sesuatu yang besar, maka butuh satu proses yang panjang. Demikian juga saudara, di dalam kita mengalami perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan, ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita jalani. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap siap untuk menjalani proses. Sekalipun terkadang proses itu begitu berat, sekalipun terkadang proses itu begitu panjang, kita harus tetap siap untuk menjalani prosesnya jika kita ingin mengalami sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang saudara. Banyak orang-orang yang mengikut Tuhan ingin sesuatu yang instan daripada Tuhan. Ketika mereka tidak mengalami dengan cepat, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka mengabaikan Tuhan dan tidak lagi berharap kepada Tuhan karena sekian waktu mereka belum melihat pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara sedang mengharapkan sesuatu yang besar daripada Tuhan? Dan apakah saudara sedang menjalani prosesnya? Ataukah hari ini saudara adalah bagian orang yang mulai menjauh daripada Tuhan karena tetap belum melihat mujizat campur tangan Tuhan di depan mata saudara, padahal proses masih berjalan? Mari kita jalani proses sampai akhirnya kita tiba di titik di mana Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan jawabannya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sehingga saudara menjadi orang-orang yang tangguh siap menjalani proses, apapun prosesnya. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, di dalam Mazmurnya ini, yaitu Mazmur Daud, Daud mengungkapkan bahwa ada satu proses yang dia alami di dalam kehidupannya, di mana dia menggambarkan proses itu dengan berkata, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih di sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kalimat berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, itu adalah kalimat yang menegaskan bahwa sekian waktu lamanya dia belum melihat campur tangan Tuhan. Sekian waktu lamanya dia belum melihat mujizat Tuhan terjadi dalam pergumulannya. Ada sekian waktu lamanya proses yang harus dia jalani. Sekalipun ada begitu banyak pertanyaan kenapa Tuhan belum menjawab. Sampai-sampai dia merasa khawatir, sampai-sampai dia bersedih. Ada proses yang panjang yang dia lewati, saudara. Tetapi singkat cerita, kalau kita lihat dari kalimat-kalimat Mazmur yang dia tuliskan ini, dia tetap bertahan sekalipun dia bingung. Dia tetap bertahan sekalipun dia sampai khawatir, kenapa belum. Tetapi dia tetap bertahan, saudara. Sampai kalimat terakhir di ayat 6 dikatakan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupannya. Karena sekalipun ada begitu banyak pertanyaan kenapa, namun dia tetap bertahan. Dan pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama. Dan mari kita tarik ke dalam diri kita. Proses apa yang sedang saudara jalani hari ini? Adakah proses itu satu proses yang berat saudara sedang alami? Di mana ada masalah yang saudara sudah doakan dan sampai hari ini masalah saudara belum selesai. Allah belum menjawab, Allah belum menyelesaikan masalah saudara. Mungkin ada penyakit yang saudara sudah pergumulkan, doakan, serahkan kepada Tuhan, tapi sampai hari ini penyakit itu belum sembuh. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan ekonomi, persoalan di pekerjaan, persoalan di bisnis dan usaha, atau apapun itu. Mungkin masalah itu sudah begitu berlarut-larut, saudara. Sampai saudara berpikir kapan. Sampai muncul kekhawatiran kenapa. Tetapi sekalipun saudara ada banyak hal yang saudara tidak mengerti dan proses itu masih berjalan sampai sekarang, tetaplah bertahan. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Jangan pernah lemah. Jangan pernah menyerah. Tetaplah bertahan, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya sama seperti Daud, sekalipun begitu membingungkan, tapi pada akhirnya dia berkata, Ia telah berbuat baik kepadaku. Pada akhirnya dia menegaskan, Ia telah berbuat baik kepadaku. Endingnya ketika dia tetap bertahan, dia mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya.
Dan saat ini pun sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, kalau saudara mau cerita akhirnya nanti saudara melihat dan saudara mengalami di mana Tuhan menyatakan kebaikannya kepada saudara, maka tetaplah bertahan apapun yang terjadi, saudara. Tetaplah bertahan bagaimanapun situasi dan keadaannya. Jangan pernah menyerah. Karena pada akhirnya saudara akan melihat Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan kebaikannya, Allah menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara adalah, bagaimana caranya kita tetap bertahan, menjalani prosesnya sekalipun itu berat. Itu yang saya rindu kita belajar dari pemazmur saudara. Sekalipun dia penuh dengan tanda tanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Namun demikian sekalipun pertanyaan itu muncul dalam dirinya, dia tetap bertahan, dia tetap sabar, dia tetap nantikan waktunya Tuhan, dia tetap nantikan kebaikan Tuhan, dia tetap bertahan. Bagaimana cara dia bertahan? Di ayat 6 dia menegaskan saudara, sekalipun waktu itu dia belum melihat mujizat Tuhan, sekalipun prosesnya masih begitu berat saudara, namun ayat 6 dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Cara Daud bertahan saudara, sekalipun ada begitu banyak kebingungan dalam dirinya, dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Artinya dia bertahan dengan tetap percaya bahwa Allah mengasihi dia, tetap percaya bahwa Allah setia kepada dia, dan Allah pasti akan menolong dia. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saudara. Itu yang saya rindu kita terapkan bersama di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah hari ini? Apakah saudara sedang bertahan dengan tetap percaya kepada kasih setia Tuhan? Saudara tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara sekalipun keadaannya sulit. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan setia kepada saudara sekalipun situasinya buruk, situasinya sulit, dan situasinya rumit saudara. Begitu membingungkan, saudara tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Namun demikian sekalipun begitu banyak tanda tanya, saudara tetap berkata, kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Itu yang dilakukan oleh Daud saudara. Itulah cara Daud bertahan dalam proses yang dia jalani. Dia tetap percaya kepada kasih Tuhan, dia tetap percaya kepada kesetiaan Tuhan. Dia percaya bahwa sekalipun matanya tidak melihat itu, tetapi dia tetap percaya bahwa kasih Tuhan tetap nyata, kesetiaan Tuhan tetap nyata. Saudara, dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang akan kita alami, di mana tidak seperti yang kita pikirkan, bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Namun demikian saudara tetaplah bertahan. Sekalipun tidak seperti yang saudara pikirkan, tidak seperti yang saudara harapkan, tetaplah bertahan dengan cara tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia mengasihi saudara, Dia setia kepada saudara. Sekalipun saudara masih sakit saat ini, tetaplah percaya kepada kasih setia Tuhan. Sekalipun masalah ekonomi saudara masih berat saat ini, tetaplah percaya kepada kasih setia Tuhan. Tetap percaya saudara bahwa Dia tidak meninggalkan saudara, Dia mengasihi saudara, Dia setia kepada saudara. Sampai tiba waktunya kita bersama-sama akan melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur masih di ayat 6, di mana pertama dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Yang kedua, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, hal kedua yang dia tegaskan di sini adalah sukacitanya adalah ketika Allah berkarya mengerjakan penyelamatan. Sukacitanya adalah ketika Tuhan bertindak. Sukacitanya adalah ketika Tuhan melakukan mujizat, saudara. Artinya apa? Bukan apa yang dia terima itu, bukan apa yang dia peroleh itu yang menjadi tujuannya, tetapi bagaimana dia melihat
Tuhan berkarya, Tuhan bertindak, itu yang menjadi sukacitanya. Ada begitu banyak orang yang mengimpikan sesuatu, saudara. Mereka mengimpikan mujizat, mereka mengimpikan berkat, mereka mengimpikan jawaban doa. Ketika mereka memperoleh mujizat, jawaban doa, berkat-berkat dalam hidup mereka, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Karena sukacita mereka adalah perkara-perkara materi, perkara-perkara yang mereka inginkan tersebut. Tetapi Daud, dia berkata bahwa yang menjadi sukacitanya adalah penyelamatan dari Tuhan, tindakan Tuhan, karya Tuhan itu yang menjadi fokus dan yang menjadi sumber sukacitanya. Saudara, hari ini ketika saudara punya masalah, pergumulan, kerinduan, kebutuhan dan sebagainya, pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama adalah, apa yang paling kita inginkan? Jawaban doa itu, mujizat itu, berkat-berkat itu. Kalau itu yang kita inginkan, saudara, kita tidak akan pernah bertahan sampai akhir. Karena ketika kita mendapatkannya, kita akan merasa puas. Itu yang banyak saya lihat, saudara. Saya berkali-kali menangani hal-hal seperti itu kepada orang-orang yang saya layani, di mana mereka berdoa, mereka meminta supaya kami sebagai hamba Tuhan pun meminta mereka dalam doa-doa dan pergumulan mereka. Mereka meminta supaya usaha mereka berhasillah, mereka meminta supaya mereka diberkatilah. Dan ketika usaha mereka berhasil dan ketika mereka diberkati, akhirnya mereka merasa puas dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Bayangkan, saudara, betapa sedihnya hati Tuhan. Dia memberikan berkat-berkatnya bagi umat-umatnya karena dia melihat mereka membutuhkannya, mereka berseru kepada dia. Ketika dia menjawab mereka, malah mereka menjauh daripada dia. Bukankah begitu sedihnya hati Tuhan oleh karena hal yang demikian? Tetapi biarlah kita hari ini, saudara, kita akan tetap bertahan, karena jawaban doa itu juga bagian dari proses. Sekali lagi saya menegaskan, mujizat yang kita alami, berkat yang kita terima, jawaban doa kita itu adalah bagian dari proses. Apakah kita akan tetap bertahan saat apa yang kita inginkan sudah tercapai? Apakah kita tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan saat kita menerima apa yang kita inginkan dan kemudian hati kita terpuaskan? Dengar, saudara, Daud menegaskan bahwa dia tetap bertahan apapun kondisinya. Kenapa? Karena yang menjadi sukacitanya adalah melihat Tuhan berkarya, mengerjakan keselamatan, mengerjakan mujizat. Jadi itu yang membuat dia tetap bertahan, karena kerinduannya bukan hanya mujizat, tapi kerinduannya adalah melihat karya Tuhan, melihat tindakan Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana Daud bertahan dalam segala kondisi yang dia alami sampai akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Masih di ayat 6 bagian terakhir dikatakan, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Saudara, setelah dia mengalami kebaikan Tuhan, dia berkata, "Aku mau bernyanyi bagi Tuhan." Artinya apa, saudara? Setelah dia mengalami jawaban dari doa-doanya, dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak lupa menaikkan pujian, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Artinya dia menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dan kemudian dia memuji Tuhan atas apa yang dialami dalam hidupnya. Itu sebabnya mujizat demi mujizat terus terjadi, saudara. Kenapa? Karena tidak lupa untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan atas semua mujizat yang dialami. Jadi, saudara, hal yang telah kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini adalah di mana Daud di dalam mazmurnya ini, dia catat, dia tuliskan bagaimana perjalanan kehidupannya, di mana ada masa dalam kehidupannya, ada banyak hal yang membingungkan. Sampai dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama. Sampai 4 kali dia berkata, berapa lama lagi. Bahkan sampai 5 kali dia berkata, berapa lama lagi. Tetapi namun banyak pertanyaan, dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan.
Sampai pada akhirnya dia mengalami mujizat, saudara. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita terapkan adalah bagaimana cara Daud bertahan dalam kondisi yang berat dalam kehidupannya. Pertama, dia tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Yang kedua, cara dia bertahan adalah dia rindu melihat campur tangan Tuhan, karya Tuhan. Ketika dia berdoa supaya Tuhan memberkati dia, yang paling dia inginkan adalah karya Tuhan tersebut, bukan berkatnya. Lalu kemudian yang ketiga, dia memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara alami saat ini, betapa berat pun itu, tetaplah bertahan. Akan tiba waktunya kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita bertahan, saudara? Tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara apapun kondisi saudara. Dan tetap harapkan Allah berkarya dalam hidup saudara. Dan ketika dia menyatakan mujizatnya, jangan pernah lupa bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara, bersepakat bersama. Namun sebelumnya, mari buat komitmen terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anakmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anakmu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini.
Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran.
Tuhan kiranya menjamah mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah,
puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya serukan oh
Tuhan.